Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam sehat. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Loli. Yang saya hormati Bapak Korwas SMK Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus sebagai sekretaris pengawas untuk Kabupaten Sumba Barat. Yang saya hormati Bapak PLH Desa Baliledo. Yang saya hormati Bapak Ibu penggagas berdirinya SMA Negeri 1 Loli Melawodana, Kecamatan Loli, beserta seluruh tim penggagas. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Loli Melawodana. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Sekretaris Desa tetangga yang juga berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak PLH Kepala Sekolah. Ini kita baru PLH karena masih proses untuk PLT Kepala Sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Korwas tadi, dalam proses NPSN itu wajib ada. Ketika 1-2 hari apalagi Senin saya kembali ke Kupang, ketika saya bisa secepatnya proses NPSN, maka SKPLT buat Kepala Sekolah SMA Negeri Loli Melawodana bisa segera terrealisasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Melawodana, yang saya kasihi dan saya banggakan, orang tua peserta didik SMA Negeri 1 Loli, tokoh-tokoh masyarakat yang mutabir, Bapak Vikaris, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Pada tempat yang pertama tentunya patut kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas perkenannya kita boleh ada bersama-sama, bersuka cita bersama pada siang hari ini. Tapi sebelum kami melanjutkan penyampaian beberapa hal penting terkait SMA Negeri Loli, Kecamatan Loli, pada hari ini saya pun ingin memperkenalkan diri, yang walaupun mungkin sudah banyak yang mengenal saya atau mendengar siapa saya, tetapi tidak ada salahnya saya juga mohon waktu untuk memperkenalkan diri, sehingga sejak hari ini, esok dan seterusnya, ketika kita bertemu di jalan atau dimanapun, kita bisa saling bertegur sapa. Karena seperti yang disampaikan tadi, tak kenal maka tak disayang. Nama saya seperti yang ada di belakang ini adalah Ibu Christine Samyati Pati. Saya asli Sumba, benar-benar asli Sumba. Saya tidak bilang bahwa saya di orang SBD, tetapi hari ini saya lahir di 50 tahun yang lalu di Sumba Barat, di Waika Bubak, di Kampung Sawah. Dan hari ini kami masih ada di Kampung Sawah. Karena bapak mama semua asli dari Sumba, bapak dari Beja Utara dari Palla, mama dari Ede. Dan sebenarnya
kehadiran kami di Baledo, di Bepangga atau di mana-mana tempat itu sudah tidak asing lagi. Dan saya juga kaget sekali hari ini saya ketemu Bapak kecil ada di sini, dan saya baru tahu Bapak kecil juga kepala desa. Dan ini satu hal yang luar biasa dan bukan kebetulan, tapi itu semua karena rencana Tuhan. Hari ini saya hadir di sini sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Nasdem. Sudah ada yang pernah dengar nama Partai Nasdem? Ya, saya menjadi wakil rakyat yang dipercayakan dari Partai Nasdem dari daerah pemilihan Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Dan puji Tuhan atas dukungan kita semua, hari ini saya berdiri di sini. Saya sudah di periode yang kedua, 2014 sampai dengan 2019 sampai dengan 2024. Nanti 2024 berjuang lagi, bertaruh lagi. Mudah-mudahan Tuhan berkenan lewat dukungan kita semua, saya masih bisa dipercaya untuk menjadi perpanjangan tangan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi. Dan hari ini saya sangat bersyukur dan merasa bangga sekali, dan perlu saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas penyambutan yang diberikan kepada kami, dan sungguh di luar dugaan. Saya harus berani menyampaikan bahwa kesempatan ini saya dalam rangka menjalankan sebuah tugas saya sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan reses. Reses itu apa? Yaitu dalam rangka kami menjemput atau bertemu secara langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai aspirasi. Dan selain itu, pada kesempatan ini juga saya harus hadir dan bertemu langsung, baik itu dengan siswa maupun dengan orang tua siswa, dengan komite, bahkan dengan berbagai pihak, untuk menyampaikan secara resmi bahwa perjuangan dari para penggagas untuk hadirnya sebuah sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Loli yang bertempat di Baledo, sudah mendapatkan izin operasional. Tepuk tangan dulu. Izin operasional ini yang mengisyaratkan bahwa sekolah ini resmi diakui oleh pemerintah. Ya, perlu saya ungkapkan kembali rasa terharu, rasa bangga, tetapi hari ini saya bersyukur diawali dengan pengucapan syukur, karena memang perjuangan untuk hadirnya sekolah ini sangat-sangat luar biasa. Saya alumni SMA Negeri 1 WK Bubak, dan sudah sekian puluh tahun kami menjadi alumni, tidak pernah ada SMA Negeri 2 dan seterusnya. Tapi hari ini kita patut berbangga dan kita patut mengucap syukur seperti yang disampaikan oleh Bapak Vikaris yang mutabir, bahwa hadir SMA Negeri 1 Loli. Ini baru Kecamatan Loli merdeka, saya mau katakan itu, karena hadirnya sebuah lembaga pendidikan, lembaga menengah atas di Kecamatan Loli. Bangga Bapak Mama? Bangga. Senang Bapak Mama? Senang. Nah, ini perjuangan yang luar biasa. Saya terima kasih kepada Lucy Mary beserta Kakak Sam yang sudah dipakai Tuhan, yang boleh tergerak hatinya memberikan lahan untuk berdirinya sebuah sekolah negeri di tempat ini. Karena saya terus terang, sudah banyak sekolah yang saya berjuang, saya ada di depan untuk sekolah ini boleh mendapatkan izin operasional, tapi satu syaratnya, status lahan. Karena sebanyak saya 2 periode saya menjadi anggota DPRD, tidak sedikit saya bertemu masalah. Ketika sudah izin operasional sudah kami perjuangkan, kami tidak malu-malu ke Kementerian
yang sebenarnya juga itu bukan terlalu menjadi ranah kami, tapi saya buang itu semua. Saya pergi menghadap dirjen dan sudah dapat bantuan sekolah. Di tengah perjalanan orang datang komplain, itu sekolah, itu lahan kami. Siapa yang suruh kalian bangun ini sekolah? Wah, ini sudah ada, ini ada penyerahan lahan dari si A, si B buat kami. Oh, itu nenek saya kan tidak. Nah, ini yang kami hindari. Sehingga saya minta maaf Kakak Sam, Usi Mary, dalam perjuangan kita untuk bisa adanya SMA Negeri 1 Loli ini lewat izin operasional. Tentunya kakak kadang mungkin kecewa, kesal sama saya, karena saya juga dari Kupang bertegas bahwa kakak ini, item-item ini tidak boleh kakak lewati. Karena ketika nanti ini berjalan lalu ada temuan, ada ini, sama saja kita mencelakakan diri kita sendiri. Dan saya cerewetin kakak ikuti apa yang ini, karena jangan kita berbentur dengan regulasi atau aturan yang ada. Tapi ketika kakak semua bereskan dan sudah ini, saya menit saja saya selesaikan izin operasional. Bahkan saya tidak akan lupa untuk izin operasional SMA Negeri 1 Loli. Saya naik mobil tanpa kunci oto, tanpa kunci mobil. Saya sampai di dinas perizinan 1 pintu. Saya sudah selesai, saya keluar sendiri jalan kaki fotokopi untuk saya dapat legalisir dan sebagainya. Mobil sudah mati, begitu saya mau pulang, mau kasih hidup mobil, ternyata mobil saya lupa di kantor. Dan ini saya tidak akan lupa sampai saya mati. Hanya untuk izin operasionalnya SMA Negeri 1 Loli. Karena saya janji sama kakak Sam, kakak begitu kakak punya berkas memenuhi syarat, tidak pakai lama kakak. Orang Jawa bilang GPR, tidak pakai lama. Dan saya buktikan. Dan itu tadi kejadiannya sampai saya lupa kunci mobil. Ya kan mobil sekarang ini pakai remote. Saya boleh jalan saja dari kantor ke dinas perizinan 1 pintu. Waktu itu kepala PLT-nya Pak Samuel lagi ikut, saya telepon, Bapak ini tinggal 2 hari mereka mau terima siswa, tanggal 15 waktu itu ya. Sedangkan besok saya harus berangkat Jakarta untuk hadiri Rakernas Partai. Saya mau hari ini saya sudah harus terima itu izin operasional. Begitu beliau sudah tanda tangan, jam 4 kantor harus tutup, saya buru-buru pergi ke dinas perizinan 1 pintu, mau ambil izin operasional ini. Nah, ini perjuangan kakak Sam bersama Usi Mary, bersama Pak Sekjam dan seluruh, dan dibantu oleh Korwas, bukan hal yang mudah. Dan ini Bapak Mama perlu ikuti, anak-anak juga perlu ikuti. Hanya satu niat baik supaya mendekatkan pelayanan pendidikan lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan anak-anak. Bahkan dalam upaya, dalam proses keluarnya izin ini Bapak Korwas, ada upaya untuk supaya sebaiknya ini dipertimbangkan untuk dipindahkan lokasi dan sebagainya. Karena dianggap jauh. Saya bilang sama Kadis Pedanka, saya datang dan rapat komisi, saya bawa dengan sertifikat asli. Dan satu-satunya dari seluruh sertifikat yang dititipkan kepada saya, hanya sertifikat SMA Negeri Loli yang langsung namanya tertulis SMA Negeri 1 Loli. Tepuk tangan dulu. Dan ini sebenarnya menjadi tujuan kami ketika kami rapat DPR. Karena ada banyak masalah Bapak Mama. Ketika pemerintah memberi perhatian, ada orang lain dalam satu waktu ketika mengkomplain bahwa itu lahan mereka. Nah, pemerintah tidak mau berurusan seperti itu. Tadi Bapak Korwas sudah menyampaikan kita punya regulasi Permen nomor 30 tahun 2017. Ada keterlibatan
antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Dan ini sudah mulai dilakukan oleh kita semua. Dan tadi sudah diingatkan, saya hanya ingin mempertegas Bapak Ketua Komite segera bangun sekolah darurat supaya pemerintah pusat bisa melihat itu sebagai wujud keseriusan kita. Dan tentunya izin operasional betul ada, tapi kita masa percobaan. Tapi luar biasa hari ini 47 siswa. Saya harap ke depan 94. Biar dia naiknya standar sambil kita berbenah. Karena kita mau anak-anak atau peserta didik yang ada di tempat kita adalah anak-anak yang berkualitas. Hal-hal lain koordinasi dengan pengawas ya Bapak PLH, sehingga kita boleh berbenah, dapodik, ada operator sekolah walaupun dengan berbagai keterbatasan. Dan ini benar adanya bahwa SMA Negeri Loli saya mati-matian ada di depan dan saya tidak mau dia filial. Dia harus langsung mandiri. Dan ini tanggung jawab yang tidak gampang. Jadi saya minta orang tua, pihak kepala sekolah, komite bergandengan tangan. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Korwas SMK Negeri 1 Jawa Tengah. Sudah bisa menamatkan alumni tahun pertama. Dan hari ini saya akan support mereka lagi untuk membangun sebuah gedung darurat. Tidak apa-apa. Biar pemerintah tahu bahwa masyarakat tidak main-main. Bahwa masyarakat sungguh-sungguh ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang cukup. Saya punya prinsip sama dengan Pak Korwas. Saya tidak punya warisan apa-apa untuk berikan kepada anak-anak saya. Tetapi saya ingin mewariskan pendidikan yang cukup kepada mereka. Tanah, harta-harta yang lain bisa selesai sekejap. Tetapi ketika anak-anak kita punya pendidikan yang cukup, ketika kita tidak ada, mereka tetap bisa hidup. Nah ini nanti Bapak Mama. Nah ini mari kita punya persepsi yang sama. Kenapa urusan-urusan yang lain kita berani berkorban, tetapi untuk kepentingan pendidikan kita masih hitung-hitung. Bahkan sekarang ini mungkin anak-anak kurang lagi minta buku sama Bapak Mama, tapi mereka minta HP. Karena memang banyak urusan, banyak kepentingan, mereka memerlukan yang namanya HP Android untuk download berbagai informasi terkait mereka punya tugas dan sebagainya. Jadi kurangilah rokok, kurangi sirip pinang, kurangi peci, tabung untuk bisa beli fasilitas untuk anak. Anak-anak juga ketika orang tua sudah beli HP, pergunakan itu untuk kepentingan pendidikan, kepentingan sekolah. Jangan untuk hiburan, buat TikTok, buat segala macam. Tapi gunakan fasilitas yang orang tua berikan itu untuk memajukan pendidikan kalian sendiri. Bapak Ketua Komite, Bapak PLH atau yang nanti akan jadi PLT Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, lakukan dulu yang ada. Kita berproses. Disitulah nanti kita akan terbentuk. Saya juga sama dengan Pak Korwas. Saya tidak langsung jadi anggota DPRD. Saya dulu menjadi guru SMK. Saya jalan kaki 15 sampai 20 kilo. Syukur saya punya tumpangan dump truck untuk bisa sampai ke sekolah. Tapi hari ini sekolah yang saya tinggalkan itu menjadi sekolah favorit, sekolah berprestasi. Saya mau SMA Negeri Loli juga seperti itu. Karena apa? SMA Negeri Loli berdiri ini dengan perjuangan yang cukup panjang, perjuangan yang harus mengeluarkan air mata. Kadang saya tegas sama kakak Sam.
supaya Kakak Sam tidak boleh merasa ini benturan bahwa ada upaya seperti ini. Niat baik pasti ada jalan. Tadi Pak Vikaris saya renung, aduh ini Tuhan kirim ini orang, seorang Vikaris yang luar biasa, yang mengetahui isi hati dari semua orang yang punya misi, yang punya hati untuk kebaikan. Tidak ada guna kita bangun berbagai macam gedung, jalannya baik, tapi anak putus sekolah di situ paling banyak. Kalau sudah banyak anak putus sekolah, pasti akan banyak anak stunting, akan banyak terus kemiskinan. Nah, ini yang tidak lagi kita inginkan. Ya, semasa saya masih dipercaya oleh masyarakat dan Tuhan berkenan, saya masih menjadi wakil rakyat. Apa yang sudah disampaikan tadi dalam usulan, itulah tugas saya melaksanakan yang namanya reses. Saya langsung mendengar apa yang menjadi persoalan. Saya menjemput langsung apa yang menjadi usulan dari masyarakat. Tetapi ini semua butuh proses. Apalagi Bapak Desa mereka tahu, Mama Desa mereka tahu, Bapak Sekdes tahu. Bahkan ada yang sudah di musrenbang dari tingkat dusun pun kadang kebutuhan perempuan masih terabaikan. Listrik, air, pendidikan, dan ini saya. Ya begitulah birokrasi. Tapi jangan kita pesimis. Kita terus melakukan apa yang bisa kita lakukan sembari kami sebagai wakil rakyat, ketika usulan itu untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan masyarakat, kami ada di depan. Terbukti izin operasional ini. Ada upaya, loh, yang usul itu yang usulan lain, lahan siap tidak? Belum pasti. Terus yang ada sertifikat, yang status lahannya sudah resmi dia serahkan, walaupun dia jauh. Dulu SMK Kurtepe, saya masih SD. Kebetulan almarhum papa saya juga ada di Dikbud. Bapak saya dengan jalan kaki, dengan ini, problema yang tidak gampang. Waktu itu saya masih SD. Tapi hari ini itu menjadi kota kecil di Kurtepe. Dengan sendirinya ekonomi bertumbuh di tempat itu. Sekarang ramenya bukan main. Siswanya ribuan. SMA Negeri 1 Loli Malaodana pasti akan seperti itu. Hari ini memang dia sepi. Dia jauh dari minat banyak orang. Tetapi ketika sekolah ini sudah ada dengan sendirinya, pasti masyarakat yang punya lahan di situ mulai bangun anak kios, mulai bangun rumah-rumah darurat untuk bisa Bapak Ibu guru yang mungkin jauh bisa kos tahan. Ya, proses awalnya memang seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin 5 tahun, 10 tahun orang perkembangan kota Sumba Barat ada di wilayah Bariledo. Apalagi nanti kesini sudah perbatasan dengan Sumba Tengah. Dan tentunya akan mendapat perhatian dari pemerintah provinsi karena berbatasan antara kabupaten. Jadi saya terus terang optimis. Untuk itu, apa yang sekarang sudah diberikan kepada kita kepercayaan bahwa ada izin operasional sekolah yang diberikan kepada SMA Negeri 1 Loli, dan hari ini kita sama-sama syukuri dan saya sangat bersyukur dalam rangka saya melaksanakan reses, saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Mama semua. Dan pada kesempatan ini sebenarnya ada ini untuk kita bisa makan minum bersama, tetapi Bapak Komite bilang Ina tidak usah lagi repot dengan harus urus makan minum, kasih kami sesuatu yang menjadi kenang-kenangan. Ya, tadi sudah kita dorong untuk segera bangun gedung darurat, dan saya
ada titip lagi nanti 2 unit lemari dan 2 unit meja guru. Nanti akan diantar ke sekolah ini sehingga profil kelas betul-betul ini kelas. Nanti sembari ke depan mungkin ada hal-hal lain lagi seperti yang Bapak Korwas bilang yang bisa kita kerjasama, mari. Nanti kalau pas mulai gali pondasi untuk buat sekolah darurat, jangan lupa juga info-info kami. Kalau saya ada di sini, mari kita sama-sama uruk, kita sama-sama angkat batu untuk kita buat ini ruang kelas. Artinya ini kita umpan supaya pemerintah lihat. Sudah kasih lahan gratis, sudah buat gedung, sudah ada siswa, ada guru yang rela memberikan tenaga, pikirannya untuk mengabdi. Pemerintah di mana? Nah, ini satu awal, satu proses yang baik. Saya punya anak-anak yang sudah berjumlah 47 orang, kalian sudah ada di jalan yang benar. Kalian juga membantu orang tua untuk tidak jauh-jauh, sehingga orang tua merasa nyaman, tentram, mereka kerja di kebun, kerja di ladang, di sawah, ketika kalian ada di dekat mereka. Daripada kalian ada pergi sekolah jauh, tentunya tadi beban ekonomi. Dari segi keamanan di masa sekarang, Bapak Mama pasti kepikiran, nanti ada minaigu, anak abanigu, mereka ada baik-baik tidak, mereka ada makan atau tidak. Tetapi ketika kalian ada bersama dengan orang tua, kita makan ubi kayu, kita makan jagung rebus saja, kita sudah sangat-sangat bersyukur. Sehingga orang tua lebih nyaman mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan kalian. Saya datang 47 ini nanti harus tetap sampai dengan tamat. Janji? Janji. Saya akan berjuang semampu yang saya bisa sebagai wakil rakyat. Karena wakil rakyat ini, DPR ini tidak punya uang. Yang punya anggaran itu adalah pemerintah. Tetapi ketika pemerintah mengusulkan program dan kegiatan yang berdampak untuk kepentingan masyarakat, tentunya kami akan mendukung. Termasuk tentunya kami sisip-sisip ini usulan yang kami dengar langsung dari masyarakat. Tetapi ingat Bapak Mama, kita ini hidup dalam sebuah wilayah yang punya aturan dan sudah diatur mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan provinsi, mana kewenangan pusat. Jadi jangan supaya dapat simpatik dari Payemi, Baku Amami, Baku Inami, Ka Alikagu, saya bilang oh gampang, dapat HG semua. Tidak. Nanti kita akan kaji. Dan tentunya saya titip Bapak PLH Balledo tadi yang meminta perluasan jaringan, penambahan perbaikan embung, dan misalnya tadi sekolah, mebeler, dan sarana-sarana pendukung lain. Satu hal saja, tidak bisa kita omong-omong begini saja, tetap harus proposal. Nah misalnya tadi minta aspal ini jalan, kita harus lihat status jalan ini siapa punya. Kalau jalannya kabupaten, ketika provinsi buat, salah. Kasihan bisa berujung pada hukum. Jadi niat baik belum tentu baik. Makanya kewajiban kami untuk memberi pemahaman. Tidak saja hanya untuk kepentingan politik, lalu saya menggampangkan. Oh itu gampang nanti. Tetapi ketika saya mendengar hari ini saya tampung. Kami punya anggota fraksi Nasdem di kabupaten. Saya akan menyampaikan kepada beliau bahwa ada usulan dari Balledo untuk pengaspalan. Kebetulan di sana sudah ada sekolah SMA Negeri 1 Loli. Yang terpenting adalah komunikasi. Tidak bisa karena untuk supaya Bapak Mama pilih tahun 2024, lalu saya bilang gampang semua. Hasil akhir anak peina napengat dah. Itu yang saya tidak mau. Tapi hari ini
Karena SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kita mulai dengan proses izin operasional keluar. Sekolah-sekolah yang lain, bahkan ada sekolah di Wajo Selatan, sekolah juga mungkin di Sumba Barat, di Flores, di mana sudah 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun baru izin operasionalnya keluar. Tapi SMA Negeri 1 Loli belum ada siswa izin operasional keluar. Belum ada siswa tapi sudah mandiri, tidak titip lagi seperti di Lamboya Barat. Ada apa itu? Tapi sebenarnya itu menjawab doa dari Kakak Sam, Usineri, dan seluruh tim penggagas lainnya yang menginginkan mendekatkan pelayanan pendidikan ini lebih dekat. Memang dia udik, saya akui itu. Tapi kalau tidak begitu, bagaimana kita melihat masyarakat yang ada di Udik? Kalau bukan mendekatkan itu pelayanan lembaga pendidikan itu di sekitar. Saya lupa tadi menyapa Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP yang berkenan hadir, yang tentunya juga sudah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita yang ada di wilayah ini untuk tidak perlu jauh-jauh sekolah, tetapi menggunakan SMA negeri yang ada. Dan ini tolong dipertahankan Bapak Ketua Komite, supaya tahun-tahun depan dia harus stabil dulu seperti ini. Kalau nanti menurun lagi, itu juga menjadi satu penilaian dalam pemerintah provinsi memberikan program atau bantuan. Paling tidak 47, tahun berikut dia 60 atau 55, tapi terus dia naik. Karena kalau ada standar, ya, ada standar, dan saya rasa Bapak PLH cukup memahami itu karena sudah cukup lama berkecimpung sebagai tenaga pendidik untuk bisa memperhatikan hal-hal ini. Jadi walaupun dengan keterbatasan tidak boleh menjadi pesimis, mari kita jalankan bersama-sama. Kita duduk bersama lagi seperti ini, kira-kira apa yang kita bisa buat sambil menanti perhatian pemerintah. Ini kewajiban kita semua. Dan memang aturan sudah melihat dengan berbagai kajian yang komprehensif, merasa bahwa pemerintah tidak bisa sendiri, harus melibatkan stakeholder yang ada, termasuk gereja. Yang luar biasa, mungkin di Sumba tidak mengalami. Kami setiap tahun baru-baru saja harus dapat demo karena sekolah-sekolah, ada sekolah favorit yang semuanya diminati oleh orang tua, padahal ada aturan zonasi. Makanya bersyukur sekali ada SMA di wilayah utara ini, sehingga anak-anak tidak perlu lagi ke kota, mereka ada di sini. Dan saya sangat sepakat dengan Bapak Korwas tadi, kalau misalnya ada lagi di sekitar sini yang bisa mengikhlaskan lahannya, kita bangun SMK. Tapi kita cari jurusan yang memang belum ada. Tadi mungkin mekanika atau perbengkelan dan sebagainya, sehingga kita lihat potensi yang ada di sini. Atau misalnya mungkin industri kerajinan. Nah, di sini penenun atau apa, atau karena banyak potensi bambu dan sebagainya, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan ke depan. Tetapi yang ada SMA ini, sudah ada SMK di pertanian, tapi untuk jurusan-jurusan lain mungkin perlu menjadi pertimbangan, sehingga anak-anak ini kan macam-macam, mereka punya bakat, mereka punya minat. Ya, bisa juga misalnya ini untuk ya kecantikan, untuk hal-hal lain yang kita ikuti perkembangan anak-anak sekarang. Jadi itu tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih untuk
apa yang sudah dilakukan kepada kami pada hari ini. Terima kasih, saya juga senang bisa bertemu Bapak Korwas yang walaupun selama ini saya hanya dengar Bapak Julius sebagai Korwas, dan tentunya Bapak Korwas kami sedang mendorong di komisi untuk melihat karena kita kurang pengawas. Beban kerja dari pengawas ini sangat luar biasa. Masih mending Bapak di sini hanya dalam jumlah sekolah yang ini. Di SOE TTS yang sekian banyak, berapa 90-an sekolah, hanya 2 pengawas. Dengan medannya, kita punya medan di sini tidak ada apa-apa ini. Tapi itulah guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka menikmati mereka punya tugas. Terima kasih juga untuk Bapak Sekcam, salam buat Bapak Camat. Terima kasih untuk dukungannya bagi SMA Negeri Loli, karena sekolah ini ada di wilayah Kecamatan Loli. Salam hormat buat beliau. Terima kasih untuk Bapak Mama, Kepala Desa, Sekretaris Desa tetangga. Teruslah bekerja sama dengan SMA Negeri Loli, sehingga SMA Negeri Loli ini ke depan menjadi SMA Negeri 1 Loli, menjadi SMA Negeri yang favorit, yang dicari oleh seluruh calon peserta didik. Terima kasih, salam dan selamat siang untuk kita semua.